Kita ketemu saudara-saudara sekalian di mata kuliah hidrogeologi di bagian pencemaran air tanah yang membahas sumber pencemar bagian kedua, dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya atau sumber pencemar part 1. Nah, seperti biasa, saya berusaha untuk menyampaikan ini dengan sangat sederhana, natural, dan primitif agar dapat mudah difahami. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah agriculture. Ya, agriculture. Ya, ini adalah sekali lagi agriculture ini akan bentuknya biasanya apa? Plane, ya, atau bidang atau poligon. Ya, ini sumber-sumber poligon. Nah, apa yang ada di dalamnya? Nah, biasanya itu adalah nitrogen compound. Ya, jadi bentuknya adalah jenis produknya, polutannya atau kontaminannya adalah nitrogen compound. Ya, jadi N2, NO3 dan seterusnya. Ya, fosfor dan sebagainya. P. Ya. Kemudian organik itu adalah yang pestiside ini, fungicide dan herbicide. Sedangkan dari mikrobanya itu adalah bakteri dan virus. Ya, ini jenis produk dari agriculture. Nah, yang paling umum itu adalah dari pesticide ini. Ya, pesticide, fertilizer, dan juga ini yang paling umum. Ini masuk di dalam klasifikasi agriculture kontaminan, yaitu animal waste. Ya. Nah, seperti apa? Jadi penyebarannya sebetulnya itu adalah dari pemupukan dan juga penyemprotan pestisida selama handlingnya. Kemudian juga berasal dari pada satu penyemprotannya atau pemupukannya, juga dari run off, dari loadingnya, dari tempat penyimpanan pupuk, tempat penyimpanan pestisida itu biasanya bocor, kotor, dan akhirnya run off kemudian masuk ke dalam bawah permukaan, atau juga pada saat pencucian sprayernya. Ya, pada saat petani itu mencuci sprayernya, itu kemudian meresap ke dalam tanah bawah permukaan dan menjadi pencemar di dalam air tanah. Kemudian juga berasal dari chemical yang di store, di uncover, jadi tidak atau unprotected atau tidak ditutupi, tidak diproteksi dari angin dan hujan. Nah, itu biasa, itu petani itu cuma ditumpuk akhirnya masuk. Kalau saudara lihat di sawah-sawah itu kan banyak itu ya tumpukan pupuk hewan, pupuk animal fertilizer ya, dari kotoran hewan, kemudian ditumpuk, kemudian itu dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yaitu yang dari agriculture ya. Nah, contohnya ini ya, ini irigasi dan ini. Ya, ini contoh penyebarannya. Nah, ini sebetulnya source dari agriculture ya. Intinya dari pupuk ini yang terjadi karena over. Jadi kalau pemupukan itu tidak over fertilization, maka sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Ya. Nah, time over fertilization itu karena pemupukan yang berlebihan, biasanya tidak mengikuti aturan, dan juga time application-nya itu tidak diikuti. Jadi sangat sering diberi pupuk untuk mengejar pertumbuhan tanaman, maka ini jenuh. Jadi saturated dengan pupuk. Jadi kemampuan serap, jadi tanaman ini menyerap pupuk ya, itu ada batasnya. Nah, pada saat jenuh maka sisanya itu akan ikut di dalam
penyebaran di bawah permukaannya, ya, di bawah dan mengikuti masuk ke dalam air tanah. Ya, ini anunya aja, garis besar dari sumber pencemar. Kemudian livestock waste ini, ya, animal waste ini, ya, ini sangat umum di Indonesia. Saya kira saudara di daerah-daerah saudara banyak peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan babi atau apapun, itu sebetulnya berasal dari seepage from manure storage ini, ya. Kemudian masuk ke dalam basin atau lagun atau masuk dalam tanah. Dan juga dead animal disposal pitnya ini, ya. Jadi kalau saudara lihat, mereka yang mati itu ditumpuk, kemudian ditumpuk ratusan, kemudian ditutup. Nah, ini merupakan sumber pencemar, ya. Dan juga livestock feedlot ini, ya. Ini adalah kemudian dia move down reach to groundwater, ya. Saya kira ini adalah sumber pencemar kelompok agriculture, ya. Nah, ini juga evidence-nya atau evidennya, indikatornya adalah high bakteria dan high nitrate, ya. Kemudian ini penyebabnya itu high density, jadi terlalu banyak, ya. Kemudian depth to water table itu very shallow, ya, sehingga ini dengan mudah masuk ke dalam air tanah. Jadi ini sangat padat, banyak sekali. Kemudian ini bisa masuk ke lagun, bisa masuk ke kolam, bisa masuk ke sungai. Maka ini terus menjadi sumber kontaminasi air tanah. Nah, kemudian ini land application tadi, yang sludge tadi. Jadi sistem pertanian yang salah, ya, improper application method, ya. Kemudian juga terlalu seringnya tadi. Nah, evidence-nya sama, jadi high bakteria dan nitrate level yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi hasil dari pertanian ini lebih pada nitrate, bakteria, kemudian pesticide dan sebagainya. Nah, ini pesticide itu hampir sama. Kalau di atas tadi adalah fertilizer, ya. Jadi pemupukan, kalau ini adalah penyemprotannya. Jadi sekali lagi bisa infiltrasi dari penyemprotannya, bisa dari tempatnya, bisa dari sprayernya. Nah, ini nanti ini beberapa yang disebut sebagai nama dari polutannya, ya, atau DTT itu dulu, pada zaman dulu itu umum sekali, yaitu ya pestisida yang jenis itu, ya. Ini adalah jenis-jenis dari herbicide, dari pesticide, ya. Nah, kemudian ini gambaran sedikit dari source mining gitu, ya. Nah, ini mining ini nanti khusus saudara akan dipelajari, khusus dari mining ini diperdalam di Pak Doni nanti, AMD, Acid Mine Drainage, ya. Tapi ini hanya pendahuluan saja, menjelaskan secara garis besar pencemaran dari pertambangan, ya. Ini sebetulnya dengan terbukanya ini, ya, lahan ini, maka ada kemungkinan yang besar jadi oksidasi dari batuan-batuan yang tersingkap, teroksidasi dan menghasilkan polutan-polutan yang ikut di dalam runoff, ya. Ya, jadi ini pengupasan dari open pit, ya. Kemudian ini intinya nanti ini terjadi oksidasi, ya. Jadi oksidasi yang terjadi di situ, kemudian terjadilah kontaminasi, polusi dari air permukaan yang terkumpul di dalam pitnya, kemudian meresap ke dalam
tanah, mencapai air tanah dan menjadi sumber air tanah, juga mencemari sumber-sumber air permukaan. Ya, itu yang dari mining ya. Nah, ini tipe kontaminannya dari mining ke dalam air tanah itu ya tergantung apa? Tergantung mining prosedurnya tadi, cara metodenya, kemudian rock type-nya, dan juga meteorologi conditionnya. Karena ini sangat bergantung dari curah hujannya. Ya, semakin curah hujannya tinggi maka kontak antara batuan dan air itu juga akan semakin tinggi hujannya, kemudian run off-nya juga semakin besar dan semakin terdistribusi. Ya, kemudian ini inorganiknya biasanya fluoride, nitrate, dan asid produknya. Kemudian heavy metal yang paling banyak tentunya arsenik kalau di emas, misalnya di tambang emas, arsenik, merkuri. Kemudian yang lain ini yang umum adalah lead, ya, copper, nikel, dan sebagainya. Kemudian juga mungkin radionukleid, itu tergantung dari jenis tambangnya. Ya, ini adalah tipe-tipe yang ada di mining. Ya. Nah, kemudian ini rapid infiltration dari kontaminan akibat hilangnya topsoil. Ya, itu sangat umum. Karena topsoilnya hilang, maka infiltrasi itu juga semakin besar, dan juga semakin banyak hujan tentunya tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, maka run off-nya juga akan semakin besar. Kemudian dia akan masuk tersebar ke permukaan dan juga masuk ke dalam pit. Maka pit ini nanti air ini akan menjadi sumber pencemar yang sangat besar ya. Nah, kemudian ini bagaimana mining itu menyebabkan groundwater contamination tadi. Ya, banyak sekali di sini penjelasan yang bisa saudara lihat ya. Ada beberapa cara, yaitu melalui tunnel ya, kemudian exposing coal to oxygen ya, yang membentuk sulfuric acid ya, kemudian mendegradasi water quality. Kemudian juga dari tailingnya ya, dapat juga meresap ke dalam groundwater. Ya, saya kira itu yang dari mining. Nanti saudara lihat ini beberapa some picture dari mining. Sekali lagi ini yang kita sebut sebagai acid mine drainage atau AMD, yang nanti sifat-sifatnya seperti apa, prosesnya seperti apa akan diperdalam di dalam materi M tadi, media tadi, proses kimianya, proses fisikanya, kemudian penyebarannya dalam kaitannya dengan akuifernya, medianya akan dijelaskan di sana. Ya, ini adalah menjelaskan tentang macam-macamnya. Ya, itu yang dari agriculture dan mining. Kita lanjut ke yang satunya, yaitu ke industri ya. Nah, ini berikutnya adalah yang dari kontaminan dari industri gitu ya. Yang source-nya adalah klasifikasi industri ya. Ini adalah groundwater pollution di daerah basin, di mana S-nya saya kira ini sering sekali gambar ini kita lihat. Ini septic tank, pesticide, undisposed road salt, kemudian gasoline, landfill, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk S seperti yang sudah kita jelaskan itu ya. Kemudian ini bagaimana groundwater contamination itu terjadi. Saya kira intinya demikian lah ya. Source-nya masuk ke dalam S, ada M, ada T. Nah, ini S, M, T gitu ya. Itu konsepnya selalu demikian. Nah, kemudian ini yang kemarin sudah saya jelaskan ya, ini adalah sebagai sebagai S
ya, sebagai S. Kemudian medianya kita lihat yang groundwater, ini sebagai M, ini sebagai T. Nah, ini cara masuk ke dalam T ya. Bisa dermal, inhalation, inggestion dan sebagainya ya. Ini dari kulit, ini pernafasan, dan ini melalui mulut gitu ya, masuk ke dalam T. Kemudian apa yang pernah saya sampaikan di sini, untuk itu ada mitigasi ya. Ini konsepnya. Mitigasi itu adalah mencegah agar mereduksi impact terhadap T atau objek ya. Saya kira itu sudah kita semua. Nah, ini adalah yang umum ya. Di dalam industri itu selalu menyimpan waste-nya itu di dalam underground ya. Ini underground storage dari industri ya. Sudah lihat ini penyimpanan di bawah permukaan, walaupun ini di semen, di beton dan sebagainya, tapi sering sekali terjadi leakage ke dalam permukaan atau ya. Ini contoh, ini leakage, jadi masuk, jadi mereka di suatu tempat tidak tahu, tiba-tiba muncullah polutan B3 kayak begini yang sangat-sangat berbahaya, dan ini bisa tersebar melalui runoff ya, melalui runoff, kemudian masuk ke dalam bawah permukaan. Kemudian ini adalah contoh lagi yang keluar ke permukaan ya, ini meresap ya. Ini contoh dari bentuk pencemaran industri yang sangat berat kayak demikian. Nah, kemudian ini adalah groundwater contamination by industry waste ya, contohnya. Jadi bisa sama dengan yang domestik itu ya, ada at or near land surface, air pollution, chemical, fuel, mine. Kemudian ada yang below ya, ini underground storage dan pipeline yang ini sudah kita bahas. Klasifikasinya bisa ada yang dia at, near, land, dan below ya, sama seperti klasifikasi yang lain. Kemudian ini adalah type of industrial business ya. Ada automobile service station atau full station, dry cleaner, batik industry, leather factories, electrical ya, photo processes, metal pattern fabricator dan sebagainya. Ini adalah tipe-tipe S ya. Ini S ya, bukan produknya, ini S dari industrial business. Kemudian ini nanti akan menghasilkan kontaminan, letter kontaminan, ini juga akan menjadikan kontaminan. Jadi kontaminannya berbeda-beda dari setiap activity. Nah, kemudian bagaimana industrial hazard waste-nya? Ya, ini contoh-contoh dari sama, ini masih produknya ya. Ada petroleum, fertilizer, asbes, ya, inorganic chemical dan sebagainya. Ya, ini gambar-gambar yang kegiatan yang dapat menghasilkan polutan dari klasifikasi industri atau bisnis ya, industri, garage ya, bengkel-bengkel, dry cleaner atau laundry, itu juga merupakan sumber pencemar. Dan juga yang paling berbahaya itu adalah dry cleaner ya, karena dia akan menghasilkan polutan yang lebih berat. Kalau yang wet cleaner yang seperti sudah lihat sekarang di kampung-kampung banyak, itu nanti polutannya atau kontaminannya atau hasilnya itu adalah deterjen, yang itu biasanya masuk ke dalam air tanah, kemudian masuk ke dalam selokan masuk ke dalam air tanah dan seterusnya. Ya, ini farm, garden, junkyard dan sebagainya. Ya, ini adalah dari industri.
Nah, ini ada semacam pie chart yang menunjukkan industry type ya yang berkontribusi ke dalam groundwater pollution dan kontaminasi ya. Ini ada silver, lead ya. Kemudian site prevention service, chemical product manufacturing, wool dan sebagainya. Dan saudara lihat yang paling besar itu ini, dan juga waste disposal services. Ini yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencemaran air tanah. Ya, kemudian potensial groundwater from industrial source. Ya, ini yang at surface, near outlet, air pollution, chemical, fuel, ya, mine. Yang ini umum, nanti yang below itu adalah underground storage tank dan juga buried disposal waste. Ini yang ditimbun aja. Ini sekarang banyak terjadi di negara kita, terbanyak problem karena hasil timbunan-timbunan di tahun 70-an, di tahun 80-an yang pada waktu itu tidak mengenal teknik pembuangan dan penimbunan waste ya. Pada waktu itu juga tanah juga masih luas, terbuka, maka banyak yang membuang disposal waste dalam bentuk buried atau ditimbun. Nah, sekarang banyak sekali muncul kasus-kasus itu yang saya juga beberapa dihubungi untuk melakukan mitigasi atau remediasi dari atau penelitian akibat atau impact dari buried disposal waste ini berbahaya. Dan di negara-negara maju ini sudah lama diteliti, karena timbunan tahun 50-an atau mungkin 40-an itu pada waktu industrialisasi. Nah, kemudian ini dari industri pollution itu ya, emission ya, itu saya kira kita sudah kenal dengan itu. Kemudian primary water pollutant ini. Kemudian yang ini bagaimana kembali adalah warnanya berubah, turbidity, kekeruan, nutrient, oil and other floating material, oksigen, hazardous chemical, radioactive material, heavy metal. Ini nanti kita pelajari satu-satu di dalam mempelajari sifat-sifat masing-masing polutan. Ini nanti kita pelajari lebih detail lagi ya. Ini adalah bentuk dari industrinya dulu. Jadi secara garis besar apa-apa yang dihasilkan dari industri ya. Kita lanjut dengan materi yang lain ya, yang S dalam bentuk yang activity yang lain. Nah, sudah lihat sekarang di papan, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sebelumnya slide-nya sudah ada di materinya PDF sudah ada di saudara. Ini hanya menjelaskan secara garis besar. Ini adalah tadi sudah saya di awal dulu sudah saya sampaikan bahwa typical as groundwater kontaminasi berdasarkan land use kategori, atau kadang-kadang saya menyebutkan sebagai human activity-nya. Jadi berdasarkan land use-nya ya. Ini kemarin saya menyebutnya sebagai residental, itu adalah misalnya domestik, kemudian agriculture, ada industrial, ada mining, ada komersial ya. Ini berdasarkan land use-nya. Jadi saudara juga bisa mengidentifikasi di dalam satu wilayah itu land use-nya apa, kemudian kemungkinan bahaya pencemarannya apa, itu bisa kita identifikasi berdasarkan land use-nya. Jadi misalnya di suatu daerah kita identifikasi dari agriculture-nya apa saja, misalnya animal burial areas, animal feedlot, fertilizer storage dan sebagainya. Kalau di daerah berdasarkan klasifikasi komersial, ada airport, ada bengkel ya, boatyard, construction area, car washes, ini pencuci-cuci mobil, itu juga menghasilkan
yang cukup besar ya. Jadi ini pencemarnya ya, jadi mineral-mineral berat dari oli, dari bensin, dari mesinnya yang dicuci, kemudian dry cleaner, gas station, golf course misalnya. Ini yang komersial. Kemudian industri itu adalah ini ya, ada asphalt plant, chemical manufacture, storage ya, elektronik, electroplater, kemudian ini workshop ya, bisa mesin, water working shop, mining and mine drainage. Kemudian kalau yang residential itu misalnya fuel oil, furniture, household ya, ini TPA yang paling sederhana, domestik. Kemudian ini ada yang municipal incinerator, kemudian landfill, shower system ya. Ini line ya, jadi bentuk line, nanti ini sebagai drainage di perumahan atau di perkotaan. Ya, ini sebagai kategori dari land use-nya ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar type of kontaminannya. Jadi organic, liquid, dan dissolved solid. Jadi ada yang terlarut, jadi zat padat terlarut, juga typical waste produknya. Jadi jenis-jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan tadi. Nah, ini adalah organic, liquid, dan dissolved solidnya ya. Ini chemical property dan kontaminannya. Jadi nanti setiap penyebaran di dalam pencemaran air tanah atau pencemaran di subsurface yang mengikuti plume ya, itu akan dipengaruhi oleh chemical properties of kontaminannya. Jadi nanti kalau saya bisa menggambarkan di sini ya, ini adalah saudara gitu ya. Kemudian di sini ada waste ya. Kemudian ini adalah muka air tanah, ini masuk ke unsaturated, kemudian ini masuk. Nah, ini apa ini? Ini adalah plume ya, nanti gambarnya besok kita pelajari plume. Nah, plume inilah sebetulnya yang dipengaruhi apa? Plume ini dipengaruhi oleh pasti adalah esnya. Jadi caranya saudara tinggal berpikirnya es itu apa ya, es itu pasti tipenya, tipe kontaminannya ya, atau polutannya, atau infektannya, atau kita sebut sebagai PCA ya. Nah, kemarin sudah kita. Jadi tergantung polutan atau kontaminan atau infektannya. Kemudian sifat atau karakteristiknya, PCA-nya ya, karakteristiknya seperti apa ya, propertiesnya. Nah, itu karakteristik, itu propertiesnya ini. Jadi kalau acid, base, kemudian ini neutral polar organic liquid, neutral non polar liquid, dan sebagainya. Jadi tergantung tipenya ya, tergantung produknya. S itu ke produknya dulu, jadi PCI-nya itu apa ya, terus kemudian tipe PCI, kemudian karakteristiknya ya. Nah, baru nanti kita bicara M. Kalau sudah M, kita bicara aquifer type-nya. Terus karakteristik aquifernya. Ini maksudnya nilai-nilai karakteristik aquifer, bisa T-nya, bisa K-nya, bisa S-nya, porositas ya, seperti biasa. Ya, terus kemudian apa? Tipe jenis aquifer tadi ya, kemudian litologinya, kemudian ini juga berupa ini tadi, kuantifikasinya TKS, kemudian groundwater flow direction. Ya, ini yang nanti berpengaruh terhadap penyebaran plume ini. Ya. Plume ini nanti macam-macam penyebarannya.
Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut, lebih detail dari Bloom ini. Tapi kira-kira itu. Ini gunanya kenapa saya tunjukkan chemical properties itu penting di dalam pemahaman polutan, karena akan berpengaruh terhadap Bloom-nya. Ya, ini typical composition waste from representative industry. Tadi ya sudah, ini banyak sekali dari construction, chemical manufacture, laundry, cleaning dan sebagainya. Nah, kemudian ini gambaran storage tank. Ya. Ini kenapa saya tunjukkan ini, karena ini yang paling banyak terjadi sekarang di pencemaran yang sudah tidak terlihat. Artinya itu adalah storage tank yang tertimbun, kemudian kadang-kadang sudah ditinggalkan. Jadi ditinggalkan dalam beberapa tahun, kemudian muncul permasalahan-permasalahan karena leakage tadi, karena korosi di sini, rusaknya di sini, kemudian menjadi leakage ke air tanah dan seterusnya. Ya, ini contoh aja, pembuangan ini dibuang di bawah permukaan, disimpan di bawah, kemudian ini leakage, bocor dan sebagainya, rusak dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari underground storage. Ya, ini underground storage tank. Ini saya kira umum ini di SPBU. Ya, kasusnya banyak sekali. Ya, terus kemudian kita lanjutkan sebentar. Ini underground tank tadi ya. Dia intinya adalah leakage, bocor. Ini sangat-sangat umum sekali lagi, dan di sekitar SPBU itu sudah mulai banyak terlihat adanya gejala pencemaran akibat leakage-nya storage tadi. Nah, ini ini cerita typical detection method yang digunakan. Saya kira ini kita tidak begitu penting ya, caranya nanti bukan kita, itu bidangnya. Ini yang landfill ya, material of landfill, groundwater, macam-macam landfillnya di undergroundnya. Nah, biasanya apa? Biasanya ini sampah, trash, debris, sludge, ya, incinerator ash, foundry waste, and hazardous substance lainnya. Ini yang biasa di dalam landfill ya. Kemudian ini produknya ya, ini produk dari underground tadi, alkalinity naik, chloride, sodium ya, magnesium, heavy metal. Yang organiknya itu adalah BTEX misalnya, bensin, etil, dan toluene dan silane, itu yang kita kenal sebagai BTEX nanti. Itu nanti kita pelajari lagi ya. Ini contoh dari landfill. Ya, ini landfill, kemudian terjadi kebocoran, kemudian ini yang kita sebut Bloom tadi. Ya. Nah, besok kita jelaskan lebih detail ya. Ya, ini contoh-contoh bentuk-bentuk landfill yang bagaimana cara mengcover di bawahnya. Nah, hasil dari landfill itu kontaminannya itu biasanya kita kenal sebagai leachate. Ya, leachate itu air yang keluar dari timbunan deponi atau sampah ya, TPA ya, itu biasanya menghasilkan yang kita sebut sebagai leachate. Nah, leachate itu kalau leaching ke aquifer, nah itu menjadi kontaminan. Ya, saya kira itu yang secara garis besar dulu sumber dari tadi klasifikasi dari beberapa activities. Ini merupakan satu gambaran besar saja bentuk-bentuk esnya. Jadi belum ke prosesnya. Prosesnya akan kita pelajari nanti berikutnya ya.